Mereka pikir aku bodoh. Suamiku dan keluarganya bersekongkol menggelar pesta pernikahan untuk suamiku dan selingkuhannya secara diam-diam. Namun mereka tidak tahu, saat mereka sibuk merayakan pengkhianatan itu, aku sedang menandatangani akta jual beli rumah mewah senilai 17 miliar rupiah yang mereka tinggali. Saat suamiku pulang, dia akan mendapati rumah mewahnya sudah kujual, dan hadiah pernikahan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Bagi Anda ini hanya beberapa detik, tapi bagi kami ini sangat berarti. Langit Jakarta sudah berganti warna menjadi oranye pekat saat Alisa akhirnya menekan tombol kirim pada email penting di komputernya. Desain final proyek klien terbesarnya tahun ini akhirnya selesai. Rasa lega menjalari punggungnya yang kaku. Dia bersandar di kursi kerjanya, memijat pelipisnya yang sedikit berdenyut. Sudah jam 6 sore. Dia bekerja tanpa henti sejak jam 8 pagi, hanya terpotong waktu salat zuhur dan asar di musala kantor. Ruangan kantor yang tadinya ramai kini mulai lengang. Hanya tersisa beberapa rekan kerja yang juga sedang mengejar tenggat waktu. Alisa meraih ponselnya. Tidak ada balasan dari Diman, suaminya. Pagi tadi, Alisa mengirim pesan semangat. Hati-hati dinasnya di Surabaya ya mas. Jangan lupa makan. Aku tunggu kabarmu. Pesan itu masih centang dua abu-abu, belum dibaca. Alisa menghela napas. Mungkin Diman sangat sibuk. Pertemuan dengan klien di Surabaya itu pasti sangat menyita waktu. Pikirnya, sudah 3 hari suaminya pergi, rumah terasa sepi tanpanya. Walaupun dia bekerja keras, Alisa selalu memastikan kebutuhan Diman terpenuhi. Dia selalu merindukan suaminya, merindukan canda tawa pria yang telah dinikahinya selama 5 tahun itu. Untuk mengalihkan rasa sepinya sejenak sebelum membereskan meja dan pulang, Alisa membuka aplikasi Facebook di ponselnya. Jari-jarinya secara otomatis menggulir lini massa. Berita teman lama, iklan perabot rumah tangga, beberapa video resep masakan. Lalu, sebuah unggahan foto membuatnya berhenti menggulir. Foto itu berasal dari Ibu Sana, ibu mertuanya. Jantung Alisa tiba-tiba berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena firasat buruk, tapi karena foto itu begitu mencolok. Foto itu adalah foto pernikahan. Di foto itu, Diman, suaminya, berdiri gagah memakai baju pengantin pria berwarna putih gading. Di sampingnya, seorang wanita yang sangat Alisa kenali, Indri, rekan kerja junior Diman di kantor yang berbeda, tersenyum lebar. Indri memakai gaun pengantin yang serasi, lengkap dengan riasan tebal. Mereka berdua memegang sebuah buku nikah. Yang lebih mengejutkan adalah orang-orang di sekitar mereka. Ada Ibu Sana yang berdiri tepat di sebelah Diman, memeluk putranya dengan bangga. Ada adik ipar Alisa, para bibi, dan paman dari keluarga Diman. Semuanya tersenyum bahagia ke arah kamera, berpose di sebuah ruangan yang didekorasi dengan bunga-bunga segar. Tangan Alisa mulai gemetar. Ini pasti salah. Mungkin ini foto lama, mungkin ini acara syukuran, tapi pakaiannya adalah pakaian pengantin. Alisa membaca keterangan foto yang ditulis oleh Ibu Sana. Kalimatnya singkat, namun terasa seperti tamparan keras di wajah Alisa. Semoga samawa anakku sayang, Diman dan Indri, akhirnya halal juga. Dunia Alisa seakan berhenti berputar. Udara di ruangan berpendingin itu tiba-tiba terasa pengap. Suara ketikan keyboard dari rekan kerjanya di seberang ruangan terdengar mendengung jauh. Akhirnya halal juga. Kata akhirnya itu menyiratkan sebuah proses panjang yang disembunyikan darinya. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan perjodohan mendadak. Ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi. Dengan jari-jari yang kaku, Alisa menekan foto itu, memperbesarnya. Tidak salah lagi. Itu Diman. Itu suaminya. Pria yang 3 hari lalu dia antarkan ke bandara, yang katanya akan dinas ke Surabaya. Pria yang dia kirimi pesan cinta pagi tadi. Dia melihat senyum Diman di foto itu.
senyum bahagia yang tulus, senyum yang sudah lama tidak Alisa lihat saat Diman bersamanya. Kemudian, Alisa melihat kolom komentar. Komentar-komentar itu menghujamnya lebih dalam. "Selamat ya Diman. Akhirnya Indri jadi bagian keluarga kita," tulis adik iparnya. "Alhamdulillah, ibu sana akhirnya dapat menantu baru yang siap kasih cucu." "Selamat ya Bu," tulis salah satu bibi Diman. "Lancar acaranya Mas Diman. Semoga cepat dapat momongan," timpal sepupu Diman. Semua orang tahu. Seluruh keluarga besar suaminya tahu. Mereka semua hadir di acara itu. Mereka semua merestui. Mereka semua menjadi bagian dari kebohongan besar ini. Alisa merasa mual. Jadi, saat dia sibuk bekerja, membanting tulang untuk membayar cicilan rumah mewah mereka, membayar tagihan mobil sport Diman, dan bahkan memberi uang bulanan rutin untuk ibu sana, mereka semua ada di belakangnya, merencanakan pernikahan kedua suaminya. Pernikahan siri, tentu saja. Diman tidak mungkin berani menceraikannya atau meminta izin menikah lagi. Karena Diman tahu, hampir semua aset besar mereka adalah atas nama Alisa. Rumah yang mereka tinggali, rumah seharga 17 miliar rupiah di kawasan elit, adalah rumah yang Alisa beli menggunakan bonus besar dari perusahaannya beberapa tahun lalu. Meskipun Diman merengek agar rumah itu atas nama bersama, Alisa yang dididik ayahnya untuk cerdas secara finansial, bersikeras rumah itu atas namanya sendiri. Diman akhirnya setuju dengan syarat mobil mewah terbaru harus atas nama Diman. Alisa menuruti. Kini, semua kebaikannya terasa bodoh. Semua cintanya terasa sia-sia. Dia telah dikhianati secara massal, bukan hanya oleh suaminya, tapi oleh seluruh keluarga yang selama ini dia hormati, yang selalu dia perlakukan dengan baik. Rasa sakitnya begitu menusuk, tapi anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk, rasa dingin dari amarah yang murni. Alisa menutup aplikasi Facebook. Dia tidak perlu melihat lebih banyak lagi. Dia tidak perlu konfirmasi. Foto dan komentar itu sudah cukup. Dia menarik napas panjang, berusaha menenangkan tangannya yang masih gemetar. Dia menatap layar komputernya yang menampilkan email terkirim. Proyek selesai, klien senang, karirnya cemerlang, tapi rumah tangganya hancur berkeping-keping. Dia tidak akan membiarkan ini. Dia tidak akan menjadi wanita lemah yang menangis di pojokan. Dia telah bekerja terlalu keras untuk dihancurkan seperti ini. Mereka semua mendukung perbuatan Diman. Mereka semua merayakan pengkhianatan ini. Alisa berdiri. Dia akan membalas mereka. Dia akan membalas mereka semua. Saat itu juga. Dia tidak akan menunggu Diman pulang dari Surabaya. Dia akan bertindak sekarang. Alisa membereskan tasnya dengan gerakan yang kaku dan mekanis. Laptop, buku catatan, dompet. Rekan kerjanya yang terakhir, seorang wanita muda bernama Sinta, menatapnya. "Mbak Alisa, pucat banget. Sakit?" Alisa menoleh, mencoba memasang senyum tipis, namun gagal. "Enggak apa-apa, Sin. Cuma kecapekan. Aku duluan ya." Dia berjalan keluar dari ruangan kantornya. Langkahnya tegap. Sepanjang perjalanan di lift menuju Rubana, pikirannya berputar cepat. Dia tidak memikirkan rasa sakit hatinya. Dia memikirkan langkah-langkah apa yang harus diambil. Logikanya, yang biasa dia gunakan untuk memecahkan masalah klien, kini bekerja penuh untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam mobilnya yang terparkir di Rubana, dia tidak langsung menyalakan mesin. Dia duduk terdiam dalam keheningan. Dia butuh satu konfirmasi lagi. Bukan dari foto, tapi dari suara. Dia harus mendengar sendiri bagaimana mereka akan meresponsnya. Tangannya mencari kontak ibu sana. Dia menekan tombol panggil. Telepon berdering 3 kali, kemudian terdengar suara ibu sana, riang dan penuh kemenangan. "Assalamualaikum, Lis. Tumben telepon jam segini, kamu lembur lagi ya?" Suara Alisa datar, dingin, dan tanpa emosi. "Waalaikumsalam, Bu. Ibu sedang di mana?" Kelihatannya sedang ramai. Terdengar tawa kecil di seberang sana. Tawa yang biasanya Alisa anggap ramah, kini terdengar seperti ejekan.
Oh, ini. Ya, lagi kumpul keluarga. Ada syukuran kecil-kecilan di rumah. Syukuran, ulang Alisa. Syukuran pernikahan Diman dan Indri. Keheningan sesaat. Alisa bisa membayangkan ibu Sana terkejut karena dia tahu begitu cepat. Tapi kemudian, nada suara ibu mertuanya berubah. Tidak ada lagi kepura-puraan. Yang ada hanya nada sinis dan merendahkan. Oh, kamu sudah lihat Facebook ibu? Ya, baguslah. Ibu kira kamu sibuk kerja sampai tidak punya waktu lihat media sosial. Jadi ibu tidak perlu repot-repot menjelaskan lagi ke kamu. Dada Alisa sesak. Jadi benar. Kenapa bu? Kenapa kalian semua tega melakukan ini di belakang saya? Tega? Ibu Sana tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Kamu yang tega, Alisa. Kamu tega sama anak ibu. 5 tahun menikah, apa yang kamu kasih ke Diman? Kamu mandul. Kamu tidak bisa kasih cucu buat keluarga ini. Diman itu anak laki-laki satu-satunya. Dia butuh keturunan. Dia butuh penerus. Kata mandul itu menusuk tajam. Mereka tidak pernah memeriksakan diri secara medis. Diman selalu menolak, mengatakan dia sibuk. Alisa yang selalu disalahkan. Tapi, kenapa harus menikah siri? Kenapa tidak dibicarakan baik-baik? Bicara baik-baik sama kamu. Buat apa? Kamu pasti tidak akan izinkan. Kamu itu wanita karir yang egois, mementingkan pekerjaanmu daripada suami. Lihat Indri, dia wanita baik-baik, salihah, dan yang paling penting, dia subur. Dia sudah hamil 2 bulan. Anak Diman. Daripada anak ibu berbuat zina terus-menerus sama Indri, ya lebih baik ibu suruh mereka menikah. Halal, kan? Kamu kan wanita berhijab, harusnya kamu paham konsep poligami. Kamu harusnya ikhlas, dukung suami kamu. Hamil 2 bulan. Jadi perselingkuhan ini sudah berjalan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Dinas luar kota yang sering dilakukan Diman, semua kebohongannya, dan ibu mertuanya. Bukan hanya tahu, dia yang merencanakan. Jadi ibu yang merencanakan semua ini? Tanya Alisa, suaranya nyaris berbisik. Tentu saja, jawab ibu Sana bangga. Ibu yang carikan Indri untuk Diman. Wanita yang tahu kodratnya sebagai istri, melayani suami dan memberi anak. Bukan seperti kamu yang hanya tahu cari uang. Sudah Alisa, kamu terima saja nasibmu. Jangan jadi penghalang kebahagiaan anak ibu. Kalau kamu ikhlas, pahalamu besar. Klik. Telepon ditutup oleh ibu Sana. Alisa menatap layar ponselnya yang gelap. Hening. Tidak ada air mata. Amarahnya sudah melewati batas rasa sakit. Dia merasa seperti orang bodoh. Selama ini dia menghormati ibu Sana seperti ibunya sendiri. Dia transfer uang setiap bulan tanpa pernah ditagih. Dia membelikan hadiah mahal setiap ulang tahun. Dan ini balasannya. Dia dianggap sebagai mesin uang yang mandul. Baik, desis Alisa pada dirinya sendiri. Kalian semua mendukung dia. Kalian semua berpesta atas penderitaanku. Otaknya bekerja cepat. Aset. Itu yang mereka incar. Mereka pikir Alisa akan diam saja, menerima dipoligami, dan terus membiayai hidup mewah mereka. Mereka pikir Alisa akan ikhlas, karena dia salihah. Mereka salah besar. Alisa mengganti kontak di ponselnya. Kali ini dia menelepon pengacara pribadinya, Pak Rahmat, seorang pria paruh baya yang tegas dan sangat kompeten, yang membantunya mengurus semua legalitas aset dan bisnisnya. Selamat sore Pak Rahmat, maaf mengganggu. Ini Alisa. Sore Bu Alisa, tumben sekali. Ada yang bisa saya bantu? Suara Pak Rahmat terdengar tenang. Saya butuh bantuan Bapak, segera. Malam ini juga, kata Alisa, suaranya mantap. Saya mau jual rumah saya. Rumah di Jalan Akasia nomor 1. Rumah yang saya tinggali. Terdengar Pak Rahmat menarik napas kaget di seberang. Bu Alisa, rumah 17 miliar itu, kenapa mendadak sekali? Ada masalah? Ada. Masalah yang sangat mendesak. Saya harus menjualnya malam ini. Saya tidak peduli harganya turun sedikit. Yang penting laku malam ini, atau paling lambat besok pagi. Uangnya harus masuk rekening pribadi saya yang baru.
Tolong buatkan saya rekening baru yang tidak terhubung dengan rekening bersama. Pak Rahmat adalah seorang profesional. Dia tidak bertanya lebih jauh soal masalah pribadi kliennya. Dia tahu nada suara Alisa. Kebetulan, Bu Alisa, ada seorang klien saya, investor properti, yang sudah lama sekali mengincar rumah di blok ibu. Dia pernah menawar, tapi ibu tolak. Saya yakin dia masih berminat. Saya akan hubungi dia sekarang juga. Dia tipe investor yang suka transaksi cepat. Untuk dokumen, semua aman di brankas saya, atas nama ibu 100%. Bagus, kata Alisa. Urus semua surat-suratnya. Saya akan ke kantor Bapak sekarang untuk tanda tangan apapun yang diperlukan. Dan satu lagi, Pak. Silakan, Bu. Tolong siapkan surat gugatan cerai untuk suami saya, Diman, dengan tuntutan seberat-beratnya. Tapi jangan didaftarkan dulu. Tunggu instruksi dari saya. Baik, Bu Alisa. Saya siapkan semuanya. Hati-hati di jalan. Alisa menutup telepon. Dia menyalakan mesin mobil. Dia tidak pulang ke rumah 17 miliar rupiah itu. Rumah itu bukan lagi rumahnya. Itu hanya aset yang harus dicairkan. Dia akan menginap di hotel malam ini. Sambil menunggu uangnya cair, dia akan merencanakan langkah selanjutnya. Dia menginjak pedal gas, mobilnya melaju membelah kemacetan Jakarta. Di kepalanya, sebuah rencana balas dendam yang dingin dan terperinci mulai terbentuk. Mereka ingin pesta, Alisa akan memberi mereka hadiah pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Alisa tidak pulang malam itu. Dia langsung menuju sebuah hotel bintang 5 yang lokasinya tidak jauh dari kantor pengembang Pak Rahmat. Dia memesan kamar suite untuk 3 hari ke depan menggunakan kartu kredit pribadinya, mendaftar dengan nama gadisnya. Setelah meletakkan tas tangannya, dia langsung menuju kantor Pak Rahmat, yang setuju menemuinya malam itu juga. Pria paruh baya itu menatap Alisa dengan sorot mata prihatin namun profesional. Dia tidak banyak bertanya, dia hanya menyodorkan beberapa dokumen awal. Ini surat kuasa untuk menjual, Bu Alisa. Dengan ini, saya bisa memproses negosiasi dengan Pak Suryo besok pagi. Jelas Pak Rahmat. Pak Suryo adalah nama investor yang dia sebutkan di telepon. Saya sudah menghubunginya. Beliau sangat tertarik dan bersedia bertemu besok pagi. Beliau tipe yang tidak suka bertele-tele. Bagus, kata Alisa singkat. Suaranya mantap. Dia menandatangani surat itu tanpa ragu. Tolong proses secepat mungkin, Pak. Saya ingin transaksi selesai besok juga. Saya akan usahakan semaksimal mungkin, Bu. Besok pagi saya akan siapkan juga rekening bank baru atas nama ibu pribadi, terpisah total dari rekening yang lain. Untuk gugatan cerai, draftnya sedang disiapkan tim saya. Alisa mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya harus kembali ke rumah sebentar. Ada dokumen penting yang harus saya ambil sendiri. Perlu saya temani atau saya kirim seseorang? Tawar Pak Rahmat. Alisa menggeleng. Tidak perlu, saya bisa sendiri. Rumah itu masih atas nama saya. Secara hukum, saya berhak penuh. Meninggalkan kantor Pak Rahmat, Alisa mengemudikan mobilnya menuju rumah di Jalan Akasia. Rumah megah seharga 17 miliar rupiah itu berdiri kokoh di bawah cahaya bulan. Terlihat indah, namun terasa dingin dan asing. Ini adalah kali terakhir dia ke sini. Dia memarkir mobilnya di garasi, di samping mobil sport mewah milik Diman. Milik Diman? Alisa tersenyum sinis. Dia yang membayarnya. Dia masuk menggunakan kunci cadangannya. Rumah itu gelap dan sepi. Asisten rumah tangga sudah pulang sejak sore. Alisa tidak menyalakan lampu utama. Dia hanya menggunakan lampu ponselnya, berjalan lurus menuju ruang kerja. Ruangan ini adalah wilayah kekuasaannya, tempat di mana dia sering lembur, menghasilkan pundi-pundi uang yang dinikmati Diman dan keluarganya. Di balik sebuah lukisan abstrak besar, terdapat sebuah brankas dinding. Diman tahu ada brankas di sana, tapi dia tidak tahu kodenya. Dia pikir kodenya adalah tanggal pernikahan mereka. Alisa sudah mengubahnya 6 bulan lalu, setelah Diman suatu kali bercanda
ingin meminjam sertifikat rumah untuk agunan pinjaman bisnis barunya. Bisnis yang tidak pernah berjalan. Alisa menekan kombinasi angka yang baru, tanggal ulang tahun almarhum ayahnya. Brankas itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya, semua tersusun rapi. Alisa menarik napas dalam. Ini adalah hasil kerja kerasnya. Dia mulai mengeluarkannya satu persatu. Pertama, tumpukan sertifikat. Paling atas, sertifikat hak milik atau SHM rumah ini. Dia membukanya. Nama pemilik, Alisa. Hanya satu nama. Dia bersyukur atas nasihat ayahnya dulu. Jangan pernah campur adukkan aset besar dengan cinta buta. Kedua, BPKB mobil. Ada 3. BPKB mobil sedan premium yang dia pakai sehari-hari, atas nama Alisa. BPKB mobil SUV keluarga yang sering dipakai ibu Sana jika berkunjung, atas nama Alisa. Dan BPKB mobil sport Diman. Alisa tersenyum tipis. Diman sangat bangga dengan mobil itu, pamer ke semua temannya seolah itu hasil kerjanya. Tapi Alisa cukup cerdik. Mobil itu dibeli atas nama perusahaan Alisa sebagai kendaraan operasional direktur, yaitu dirinya sendiri. Diman hanya diberi fasilitas memakainya. BPKB itu aman di tangan Alisa. Ketiga, sertifikat 2 unit ruko di kawasan bisnis baru yang sedang berkembang. Keduanya investasi murni Alisa. Keduanya atas nama Alisa. Keempat, map berisi laporan portofolio saham dan reksadana. Semua rekening efek itu atas nama pribadinya dibuka jauh sebelum dia menikah. Nilainya sudah berkembang sangat pesat. Dia melakukan perhitungan cepat di kepalanya. Gaji Diman memang lumayan, tapi tidak seberapa dibanding penghasilannya. Gaji Diman habis untuk gaya hidupnya. Hobinya main golf, memodifikasi mobil sport yang bukan miliknya, dan mentraktir teman-temannya. Belum lagi jatah bulanan untuk ibu Sana dan adik-adiknya. Alisa menghitung, mungkin 80% atau bahkan 90% dari total kekayaan yang mereka nikmati bersama ini berasal murni dari keringatnya. Dan berkat kejeliannya, hampir semuanya sah secara hukum atas namanya. Diman terlalu malas, terlalu arogan untuk peduli pada detail administrasi yang membosankan. Dia hanya mau memakai, menikmati, dan pamer. Saat Alisa hendak menutup brankas, matanya menangkap sebuah map baru berwarna biru di bagian paling belakang. Map yang bukan miliknya. Dia tidak pernah meletakkan dokumen di sana. Tangannya terulur, menarik map itu keluar. Tidak ada label di depannya. Dia membukanya. Jantungnya serasa mencelos. Itu adalah lembaran polis asuransi jiwa. Dia membacanya perlahan. Nama tertanggung, Alisa. Uang pertanggungan, 10 miliar rupiah. Tanggal polis diterbitkan, 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Itu sekitar waktu Indri dipastikan hamil, pikir Alisa. Lalu dia membaca bagian yang paling penting. Nama ahli waris. Jantungnya berhenti berdetak sedetik. Tertulis di sana, Indri. Dengan keterangan di bawahnya, calon istri. Napas Alisa tercekat. Seluruh darah di tubuhnya terasa dingin. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini bukan lagi sekadar poligami siri. Ini bukan lagi sekadar masalah uang. Ini adalah rencana pembunuhan. Mereka tidak hanya ingin hartanya. Mereka ingin hartanya dan nyawanya sekaligus. Uang 10 miliar rupiah akan cair untuk Indri, si calon istri, jika Alisa meninggal. Pernikahan siri itu hanyalah langkah awal. Kehamilan Indri adalah pendorongnya. Kata-kata ibu Sana, kamu mandul, tiba-tiba memiliki makna yang jauh lebih mengerikan. Mungkin itu bukan cuma hinaan. Itu adalah justifikasi. Alasan mengapa dia pantas untuk dihilangkan. Alisa terduduk di lantai ruang kerja yang dingin. Rasa sakit hati karena pengkhianatan kini berganti menjadi rasa takut yang nyata, yang kemudian bermutasi menjadi amarah yang membeku. Mereka ingin membunuhnya. Diman, pria yang dia cintai, yang tidur seranjang dengannya, merencanakan kematiannya bersama selingkuhannya. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Dengan tangan gemetar hebat,
Alisa memasukkan polis asuransi itu ke dalam tasnya. Ini adalah bukti. Dia lalu bangkit, mengambil tas duffel kecil dari lemari. Dia tidak lagi mengambil barang dengan sentimen. Dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan. Laptop kerja, semua dokumen aset yang baru dia keluarkan, beberapa pakaian ganti yang praktis, dan peralatan salatnya. Matanya tertuju pada foto pernikahan mereka berdua di atas meja kerja. Diman tersenyum lebar, Alisa tersenyum lebar, bahagia, naif, dan penuh cinta. Dia mengambil foto itu dari bingkainya. Menatap wajah Diman lekat-lekat. Pria ini ingin dia mati. Dengan satu gerakan cepat, dia merobek foto itu menjadi dua, lalu merobeknya lagi dan lagi. Dia melemparkan sobekan foto itu ke tempat sampah. Bingkai kosong itu dia biarkan tergeletak di meja. Alisa mematikan lampu ruang kerja, menguncinya. Dia berjalan keluar dari rumah itu, melewati ruang tamu mewah, melewati dapur modern tempat dia biasa memasak makanan favorit Diman. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia masuk ke mobilnya, mengunci gerbang dari luar, dan pergi. Rumah 17 miliar rupiah itu kini hanyalah sebuah properti yang akan segera berpindah tangan. Dan dia kini bukan lagi seorang istri yang dikhianati. Dia adalah seorang wanita yang sedang berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Alisa tidak tidur sama sekali malam itu. Dia menghabiskan malam di kamar hotelnya yang mewah namun senyap. Dia melaksanakan salat tahajud, memohon kekuatan dan petunjuk. Polis asuransi jiwa itu tergeletak di meja di samping sajadahnya. Setiap kali matanya melihat map biru itu, rasa ragu atau sedih yang mungkin masih tersisa langsung lenyap, digantikan oleh tekad baja. Ini bukan lagi soal perceraian, ini soal kejahatan. Pukul 8 pagi, ponselnya berdering. Pak Rahmat. Assalamualaikum Bu Alisa. Kabar baik. Pak Suryo setuju 100%. Beliau siap bertemu jam 10 pagi ini di kantor saya. Beliau akan membawa notaris dan timbangnya sekaligus. Beliau ingin transaksi selesai hari ini juga, persis seperti permintaan Ibu. Waalaikumsalam. Baik Pak, saya akan ke sana jam 10. Terima kasih banyak, jawab Alisa, suaranya tenang dan terkendali. Dia bersiap. Dia memilih pakaian kerja terbaiknya. Blazer hitam yang pas di badan, dipadu dengan kemeja putih bersih, dan hijab warna abu-abu tua yang elegan. Riasannya tipis, hanya untuk menutupi jejak malam tanpa tidur. Saat dia bercermin, yang menatap balik bukanlah Alisa yang patah hati. Itu adalah Alisa sang direktur, seorang negosiator ulung yang dingin dan fokus. Pukul 10 kurang 5 menit, dia tiba di kantor Pak Rahmat. Pak Suryo, seorang pria berperawakan tegap berusia 50 tahunan, sudah menunggunya. Dia didampingi oleh 2 orang pengacara dan seorang notaris. Pertemuan itu berlangsung cepat dan efisien. Ibu Alisa, saya turut prihatin mendengar Anda harus menjual rumah itu mendadak, kata Pak Suryo, suaranya berat dan penuh wibawa. Tapi saya tidak akan basa-basi. Saya sudah lama mengincar properti di blok itu. Pak Rahmat bilang, Anda ingin cepat. Saya juga. Saya tidak akan menawar. Harga 17 miliar rupiah saya setuju. Tim saya sudah memeriksa legalitasnya pagi ini. Semuanya bersih atas nama Ibu. Saya akan bayar lunas hari ini melalui transfer RTGS. Dengan syarat akta jual beli kita tanda tangani sebelum jam 2 siang ini, agar bisa langsung didaftarkan perubahannya. Alisa mengangguk. Saya setuju Pak Suryo. Terima kasih atas pengertian dan efisiensinya. Mari kita lakukan. Selama 2 jam berikutnya, ruangan itu dipenuhi oleh suara kertas yang dibolak-balik dan diskusi hukum antara para pengacara. Alisa duduk tenang, membaca setiap klausul dengan teliti. Dia fokus. Pukul 1 siang, semua dokumen siap. Di depan notaris, Alisa menandatangani akta jual beli. Tangannya tidak bergetar sedikit pun. Saat pena itu tergores di atas kertas, dia tidak merasakan kehilangan. Dia merasakan kebebasan. Dia baru saja melepaskan sebuah beban besar. Beban rumah yang penuh kenangan palsu dan rencana jahat.
Setengah jam kemudian, mereka semua sudah berada di kantor cabang bank prioritas. Proses transfer RTGS senilai 17 miliar rupiah dieksekusi oleh tim Pak Suryo. Alisa memberikan nomor rekening barunya yang baru dibuatkan Pak Rahmat pagi tadi. Rekening yang sama sekali tidak diketahui oleh Diman. Pukul 1:30, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Alisa. Pesan dari bank, transaksi berhasil. Dana masuk rekening Anda sebesar 17 miliar rupiah. Alisa menunjukkan notifikasi itu kepada Pak Rahmat dan Pak Suryo. Pak Suryo tersenyum puas. Senang berbisnis dengan Anda, Bu Alisa. Kunci rumah akan diambil oleh tim saya sore ini, seperti kesepakatan. Tentu, kata Alisa. Dia sudah mengosongkan rumah itu dari barang-barang pribadinya. Sisanya, dia tidak peduli. Setelah Pak Suryo dan timnya pergi, Alisa tidak langsung meninggalkan bank. Dia duduk bersama manajer bank di ruang prioritas, dibantu oleh Pak Rahmat. Sekarang, ada beberapa hal lagi yang harus saya urus, kata Alisa pada manajer bank. Pertama, dia membuka aplikasi mobile bankingnya. Dia masuk ke rekening bersama. Rekening itu biasanya dia isi setiap awal bulan untuk biaya operasional rumah tangga, tagihan, dan uang jajan Diman. Masih ada sisa sekitar 200 juta rupiah di sana. Alisa menekan tombol transfer. Dia memindahkan seluruh dana itu sampai ke angka 0, sekian. 200 juta rupiah pindah ke rekening barunya. Rekening bersama itu kini resmi kosong. Saldo 0. Kedua, dia menatap manajer bank. Saya adalah pemegang kartu kredit utama. Ada 2 kartu tambahan di bawah akun saya. Keduanya atas nama Diman. Saya minta kedua kartu tambahan itu diblokir permanen saat ini juga. Bisa kami tahu alasannya, Bu? Tanya manajer itu sopan. Kartu-kartu itu hilang. Saya khawatir disalahgunakan, jawab Alisa datar. Manajer itu mengangguk paham. Baik, Bu Alisa, saya proses sekarang. Dalam 5 menit, dia memberi konfirmasi. Sudah selesai, Bu. Kedua kartu tambahan atas nama Tuan Diman sudah tidak aktif. Permanen. Alisa merasa lega. Aliran dana utama sudah terputus. Rumah sudah terjual. Uang aman di rekening baru. Dia kembali ke kamar hotelnya sore itu. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari, dia merasa bisa bernapas. Dia makan siang yang terlambat dari layanan kamar, makanan enak yang dia nikmati pelan-pelan. Setelah salat asar, dia duduk di sofa, memandang cakrawala Jakarta dari jendela kamarnya yang tinggi. Rencananya berhasil. Setidaknya tahap pertama. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Diman. Foto profilnya masih foto mereka berdua. Ironis. Pesan pertama masuk. Sayang, kamu di mana? Aku telepon ke rumah kok nggak diangkat? Alisa menatap pesan itu. Dinas di Surabaya, katanya. Kebohongan yang sangat nyata. Pesan kedua masuk beberapa detik kemudian. Sayang, aneh banget. Aku mau beliin kamu tas di bandara, tapi kok kartu kreditku ditolak ya? Padahal limitnya masih banyak. Lagi error kali abangnya. Membelikan tas, Alisa tertawa pelan. Tawa dingin tanpa humor. Dia tahu kebohongan itu. Paling-paling dia sedang membelikan tas untuk Indri. Alisa membiarkan pesan itu terbaca centang biru selama 10 menit. Biarkan dia panik sedikit. Diman mengirim pesan lagi. Sayang, kamu baca kan? Kok enggak dibalas? Ini aku beneran ditolak kartunya. Malu-maluin banget. Akhirnya, Alisa mengetik balasannya. Jari jemarinya menari di atas layar dengan tenang. Oh ya, mungkin limitnya habis, Mas. Balasan dari Diman datang seketika. Enggak mungkin, kamu kan baru bayar tagihannya. Coba kamu cek deh, aku mau pakai. Alisa tersenyum. Dia mengetik pesan terakhirnya untuk pria itu. Cepat pulang aja, Mas. Aku punya kejutan besar buat kamu. Kejutan buat kamu dan Indri. Dia mengirim pesan itu. Tanpa menunggu balasan, dia langsung memblokir nomor Diman. Dia juga memblokir nomor ibu Sana dan semua keluarga Diman yang dia kenal.
tidak akan ada lagi komunikasi, hanya akan ada aksi. Tahap kedua akan dimulai besok, mengambil alih aset perusahaan dan menyiapkan bukti penggelapan dana yang dia curigai. Permainan baru saja dimulai. Hari berikutnya, Jumat pagi, Alisa bangun di kamar hotelnya dengan pikiran yang jernih. Dia tidak lagi merasa seperti korban. Dia adalah seorang strategis yang sedang menyusun rencana perang. Setelah salat subuh dan sarapan ringan, dia mengganti pakaiannya. Hari ini, dia tidak memakai blazer yang biasa dia kenakan saat bertemu klien. Dia memakai pakaian yang sedikit lebih santai, namun tetap profesional. Dia harus pergi ke kantor anak perusahaannya, kantor tempat Diman bekerja. Kantor yang tidak banyak orang tahu adalah miliknya. Perusahaan itu, sebuah firma desain dan konstruksi, sengaja dia dirikan 3 tahun lalu. Dia menempatkan Diman di sana sebagai manajer operasional, memberinya gaji besar dan wewenang. Itu adalah kesalahannya. Dia ingin suaminya merasa bangga dan berhasil, tidak merasa di bawah bayang-bayang kesuksesan Alisa. Dia memberi Diman panggung, tapi Diman malah menggunakannya untuk menusuknya dari belakang. Alisa sengaja tidak menempatkan dirinya sebagai direktur utama di perusahaan itu secara terbuka. Namanya ada di akta pendirian sebagai pemilik saham mayoritas, 90%, namun yang dia tunjuk sebagai direktur utama adalah orang kepercayaannya sejak lama, Pak Hendy. Pak Hendy mengurus administrasi besar, sementara Diman mengurus operasional harian. Dan yang mengurus keuangan adalah Pak Fajar, seorang akuntan senior yang loyalitasnya 100% kepada Alisa. Alisa tidak menelepon Pak Hendy. Dia memutuskan untuk datang langsung. Kejutan adalah elemen penting. Dia tiba di lobi kantor yang modern itu pukul 9 pagi. Resepsionis, seorang gadis muda, menatapnya. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ada janji dengan siapa?" "Saya mau bertemu Pak Hendy," bilang saja Alisa. "Maaf, Bu Alisa." "Ibu Alisa siapa?" "Ya, sudah ada janji?" Alisa tersenyum tipis. "Bilang saja Alisa, ini darurat, dia akan mengerti." Resepsionis itu menelepon dengan ragu. Beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Baik Bu, silakan langsung ke lantai 5. Pak Hendy akan menunggu Ibu di depan lift." Benar saja, saat pintu lift terbuka di lantai 5, Pak Hendy sudah berdiri di sana dengan wajah pucat dan tegang. Dia adalah pria berusia akhir 40-an yang sangat letih. "Bu Alisa, tumben sekali. Ada apa, Bu? Apa ada masalah?" "Ada masalah besar, Pak Hendy, dan saya butuh bantuan Bapak," kata Alisa sambil berjalan melewatinya. "Ruangan Bapak, sekarang. Kunci pintunya." Di dalam ruangan kepala keuangan yang rapi itu, Alisa duduk di seberang Pak Hendy. Dia tidak membuang waktu. "Pak Hendy, saya minta maaf datang tiba-tiba. Saya butuh Bapak menarik data keuangan Tuan Diman selama 6 bulan terakhir. Semua pengeluaran, semua pengajuan dana, semua invoice yang dia setuju. Sekarang juga." Wajah Pak Fajar, yang juga dipanggil masuk, semakin tegang. Dia tahu ini bukan kunjungan biasa. "Baik Bu, tentu." Dia segera beralih ke komputernya. Jarinya bergerak lincah di atas keyboard. "Apakah ada pos pengeluaran spesifik yang Ibu cari?" "Semuanya, mulai dari biaya perjalanan dinas, biaya representasi klien, sampai semua pembayaran ke vendor baru." Pak Fajar mulai membuka satu persatu file. "Ini Bu, perjalanan dinas Tuan Diman. Cukup banyak. 3 hari lalu ke Surabaya. Tiket pesawat, hotel bintang 5, biaya entertainment klien." "Stop," kata Alisa. "Perjalanan ke Surabaya. Saya ingin lihat detailnya." Pak Fajar membuka lampiran. Benar saja. Tiket pesawat, tagihan hotel, semua dibayar oleh perusahaan. "Ini laporannya Bu," kata Pak Fajar. Alisa mengeluarkan ponselnya. Dia membuka riwayat obrolannya dengan Diman. Dia menunjukkan layar itu pada Pak Fajar. "Baca ini Pak." Pak Fajar membaca pesan Diman sebulan lalu. "Sayang, aku butuh uang 15 juta. Ada dinas penting ke Surabaya, tapi budget kantor lagi seret.
Aku harus talangi dulu. Lalu Alisa menunjukkan bukti transfer dari rekening pribadinya ke rekening Diman sebesar 15 juta rupiah. Saya mentransfernya, kata Alisa dingin. Dan ini perusahaan juga membayarnya. Ini namanya apa, Pak Fajar? Pak Fajar menelan ludah. Ini penggelapan ganda, Bu. Double claim. Kita baru mulai, kata Alisa. Lanjut, cari vendor. Vendor baru yang pembayarannya besar dan rutin. Pak Fajar menggulir layar. Dia berhenti pada satu nama. Ini Bu, CV Pelita Jaya. Pembayaran untuk jasa konsultasi desain. Anehnya, ini baru 6 bulan terakhir. Tapi pembayarannya besar sekali. Setiap bulan, Tuan Diman meminta transfer 2 kali. Masing-masing 30 hingga 50 juta rupiah. Total, astaga. Totalnya sudah 420 juta rupiah, Bu. Siapa pemilik CV itu? Apa ada laporan kerjanya? Apa ada kontraknya? Pak Fajar terlihat bingung. Itu dia masalahnya, Bu. Tuan Diman selalu bilang ini vendor khusus. Dia yang mengurus kontraknya langsung. Pembayaran selalu diajukan mendadak. Dan dia yang tanda tangan persetujuan. Lalu meminta saya mentransfer segera. Dia bilang ini untuk proyek rahasia. Proyek rahasia? Desis Alisa. Dia segera menelepon Pak Rahmat, pengacaranya. Pak, tolong cek nama sebuah perusahaan, CV Pelita Jaya. Saya kirim NPWP-nya. Saya butuh nama pemiliknya, segera. Sambil menunggu kabar dari Pak Rahmat, Alisa berkata pada Pak Fajar. Cari lagi, biaya entertainment, bawa klien. Pak Fajar membuka data kartu kredit korporat yang dipegang Diman. Tagihannya melonjak. Restoran mewah, butik desainer, dan sebuah toko perhiasan. Ini Bu, pembelian kalung berlian, 30 juta rupiah. Keterangannya, hadiah untuk istri klien X. Alisa tertawa, tawa yang sangat getir. Dia ingat, 3 bulan lalu Diman pulang dan mengeluh betapa susahnya mengambil hati klien X itu. Alisa tidak pernah menerima kalung berlian. Ponsel Alisa berdering. Pak Rahmat. Sudah dapat datanya Bu Alisa. CV Pelita Jaya. Terdaftar 3 bulan lalu. Alamatnya sepertinya alamat palsu, ruko kosong. Dan nama pemiliknya, direkturnya, adalah Indriani. Indri, bisik Alisa. Betul Bu, Indriani. Rekening bank perusahaan itu juga atas nama dia. Alisa menutup telepon. Dia menatap Pak Fajar. Pak, 420 juta rupiah itu masuk rekening pribadi selingkuhan suami saya. Pak Fajar terperangah. Wajahnya memerah karena marah. Dia merasa ikut dibohongi. Kurang ajar, saya dibodohi mentah-mentah. Bukan hanya Bapak, saya juga, kata Alisa. Sekarang kita hitung. 420 juta ke Indri. Double claim, perjalanan dinas, kita bulatkan 80 juta selama 6 bulan. Pembelian barang pribadi pakai kartu korporat, 30 juta. Totalnya sudah 530 juta rupiah. Penggelapan dana perusahaan. Sempurna. Alisa berdiri. Pak Fajar, saya minta Bapak mencetak semua bukti ini. Bukti transfer, invoice palsu dari CV Pelita Jaya, salinan tagihan kartu kredit korporat, dan data registrasi perusahaan atas nama Indriani itu. Saya mau berkas yang lengkap dan tebal. Baik Bu, segera saya siapkan, kata Pak Fajar, gerakannya cekatan. Satu lagi, tambah Alisa. Apakah Indriani bekerja di sini? Pak Fajar mengangguk. Benar Bu, dia di divisi marketing. Baru masuk 6 bulan lalu, Tuan Diman yang merekrutnya sendiri. Pas sekali, kata Alisa. Tolong siapkan surat pemecatan untuk Tuan Diman dan Nona Indriani. Saat ini juga. Alasan, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat akibat tindakan penggelapan dana perusahaan dan pelanggaran berat etika perusahaan. Siap Bu Alisa. Surat itu akan ada di meja Ibu sebelum makan siang. 1 jam kemudian, Alisa meninggalkan kantor itu. Dia tidak kembali ke hotel. Dia pergi ke kantor Pak Rahmat. Di tangannya ada sebuah map tebal berisi semua bukti penggelapan dana. Dia menyerahkan map itu kepada pengacaranya. Ini, kata Alisa,
Bungkus hadiah pernikahannya sudah siap. Ini adalah bukti kriminal. Saya tidak mau hanya cerai. Saya mau mereka dituntut. Pak Rahmat menerima map itu. Dia membukanya sekilas. Matanya membesar. Ini luar biasa, Bu Alisa. Ini bukan hanya kasus perdata. Ini pidana murni, penggelapan dalam jabatan. Ancaman hukumannya berat. Saya tahu, kata Alisa. Sekarang kita tunggu tikusnya pulang ke rumah. Malam itu, Alisa mengirim pesan singkat ke Pak Suryo, pemilik baru rumahnya. Selamat malam Pak Suryo. Sekadar informasi, kemungkinan besok akan ada tamu yang tidak diundang datang ke rumah. Dia tidak tahu rumah itu sudah dijual. Mohon instruksikan Satpam Bapak untuk tidak mengizinkan dia masuk. Dia tidak punya hak apa-apa lagi. Pak Suryo membalas cepat. Akan saya urus Bu Alisa, Anda tenang saja. Alisa meletakkan ponselnya. Dia sudah menjual rumah, mengamankan uang 17 miliar rupiah, memblokir kartu kredit, dan mengumpulkan bukti kejahatan 500 juta rupiah. Dia juga memiliki polis asuransi jiwa 10 miliar rupiah sebagai bukti niat membunuh. Hadiahnya sudah terbungkus rapi. Sekarang dia hanya perlu menunggu Diman dan Indri datang untuk mengambilnya. Sabtu siang. Cuaca Jakarta sangat terik. Sebuah taksi online berhenti tepat di depan gerbang megah rumah di Jalan Akasia. Pintu belakang terbuka. Diman keluar lebih dulu, wajahnya kusut dan kusam. Dia membanting pintu taksi. Di belakangnya, Indri turun dengan susah payah, menyeret koper besarnya sambil mengeluh. Mas, panas banget. Kenapa sih kita enggak dijemput sopir? Katanya kamu punya sopir pribadi, rengek Indri. Baju mahalnya tampak lecek. Bulan madu macam apa ini? Pulang-pulang kepanasan. Diam kamu, bentak Diman. Pusing aku dengarnya. Diman sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Rencana bulan madu 3 harinya di Bali bersama Indri, yang dia sebut sebagai dinas Surabaya ke Alisa, berubah jadi bencana di hari terakhir. Kartu kredit korporatnya ditolak saat mau membayar tagihan hotel. Kartu kredit pribadinya, yang biasa dibayar Alisa, juga ditolak. Dia terpaksa menguras habis sisa uang tunai di dompetnya dan tabungan Indri untuk membayar tagihan. Dia harus pulang naik taksi dari bandara. Malu sekali. Dan Alisa. Istrinya itu benar-benar aneh. Mengirim pesan soal kejutan, lalu nomornya tidak bisa dihubungi sama sekali. Nomor ibu Sana dan keluarganya juga diblokir. Diman mendengus. Paling-paling Alisa sedang marah-marah kecil. Nanti juga luluh kalau dia pulang. Dia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi amarah Alisa. Dia akan bilang, aku terpaksa Lis, Indri hamil, kamu harus ikhlas. Dia berjalan ke gerbang, merogoh remote dari sakunya. Dia menekannya. Tidak ada reaksi. Gerbang tetap tertutup rapat. Dia menekannya lagi. Berkali-kali. Tetap diam. Sialan, remote-nya mati, umpat Diman. Dia menendang gerbang besi itu. Security, buka gerbangnya, teriaknya. Indri berteduh di bawah pohon kecil, mengipas-ngipas wajahnya. Mas, lama banget sih. Aku nggak mau nunggu di luar kayak gini, malu diliatin orang. Diman berjalan ke pos satpam, tapi dia kaget. Satpam yang berjaga bukan Pak Udin yang biasa dia suruh-suruh. Ini orang baru, berbadan tegap dan berwajah datar. Buka gerbangnya, remote saya mati, perintah Diman dengan nada angkuh. Satpam itu berdiri. Maaf Pak, Bapak cari siapa? Diman melotot. Cari siapa? Ini rumah saya. Kamu satpam baru. Ya, buka gerbangnya. Maaf Pak, kata satpam itu lagi. Suaranya tegas. Rumah ini milik Tuan Suryo. Sudah serah terima sejak kemarin. Bapak tidak ada dalam daftar tamu. Darah Diman serasa berhenti mengalir. Suryo? Siapa Suryo? Ini rumah saya. Rumah Diman dan Alisa. Kamu jangan macam-macam. Saya hanya menjalankan perintah, Pak. Rumah ini sudah dijual oleh pemilik sebelumnya, Ibu Alisa. Sekarang Tuan Suryo pemiliknya. Silakan Bapak pergi sebelum saya panggil keamanan kompleks. Dijual? Suara Diman naik 1 oktav.
Nggak mungkin, bohong. Alisa nggak mungkin berani jual rumah ini tanpa izin saya. Indri yang mendengar itu langsung berlari menghampiri. Kopernya dia tinggalkan. Apa maksudnya dijual? Maaf, ini rumah kita, kan? Mas, kamu bilang ini rumah kamu. Diman panik. Dia menggedor-gedor gerbang besi itu dengan tangannya. Alisa, Alisa, keluar kamu. Jangan main-main kamu, Lis. Keluar. Pintu utama rumah yang megah itu terbuka. Tapi yang keluar bukan Alisa. Seorang pria berpenampilan rapi, mungkin asisten pribadi, berjalan menghampiri gerbang. Dia menatap Diman dan Indri dengan pandangan dingin. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyanya. Kamu siapa? Di mana istri saya? Alisa, teriak Diman. Saya asisten Tuan Suryo, pemilik baru rumah ini, jawab pria itu. Ibu Alisa sudah menyerahkan kuncinya kemarin. Rumah ini sudah kosong. Kalian siapa? Kalau kalian tidak pergi, saya akan panggil polisi atas tuduhan membuat keributan di properti orang lain. Bohong. Ini pasti bohong. Diman kalap. Dia mencoba memanjat gerbang. Tapi satpam tadi langsung menariknya turun. Indri terduduk di aspal yang panas. Riasan wajahnya luntur karena keringat dan air mata yang mulai menetes. Mas, jadi beneran dijual? Terus kita tinggal di mana? Kamu bohong sama aku. Mas, kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang aku bakal jadi nyonya besar di sini. Ternyata kamu penipu. Diam kamu, teriak Diman, frustrasi. Tepat saat itu, sebuah mobil minibus berhenti di belakang taksi mereka. Pintu terbuka. Ibu Sana, adik ipar, dan beberapa paman Diman turun. Mereka datang dengan wajah gembira, bermaksud untuk menguatkan Diman dan Indri saat bertemu Alisa. Mereka berencana untuk menekan Alisa agar menerima Indri sebagai madunya. Tapi yang mereka lihat adalah pemandangan yang kacau. Diman, berantakan dan marah, sedang berdebat dengan satpam. Indri menangis histeris di trotoar di samping koper-koper yang terbuka. Diman, ada apa ini? Teriak Ibu Sana, berlari menghampiri. Kenapa kamu di luar? Kenapa Indri nangis di jalanan? Diman menoleh ke ibunya, matanya merah. Ibu, rumah ini dijual. Apa? Ibu Sana terpekik. Dijual? Enggak mungkin, siapa yang jual? Alisa, siapa lagi? Raung Diman. Perempuan sialan itu menjual rumah ini di belakang kita. Wajah Ibu Sana yang tadinya sombong langsung berubah pucat pasi. Dijual. Rumah 17 miliar rupiah ini. Bagaimana bisa? Bukannya ini rumah kalian berdua? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu. Diman meninju pilar gerbang. Tangannya sakit, tapi hatinya jauh lebih sakit. Rasa malu, marah, dan bingung bercampur aduk. Mereka semua kini berdiri di pinggir jalan. Sekelompok orang kaya yang kini terlihat seperti gelandangan. Diman, Indri, Ibu Sana, dan seluruh keluarganya. Terdiam, menatap gerbang rumah mewah yang kini tertutup rapat untuk mereka. Mereka baru saja kehilangan aset terbesar mereka. Indri terus meracau. Aku gak mau tahu, Mas. Aku mau rumah ini. Kamu harus ganti. Aku lagi hamil anak kamu. Aku gak mau hidup susah. Diam. Kamu bisa diam enggak? Bentak Ibu Sana pada Indri. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu enggak hamil, Diman enggak perlu buru-buru nikahin kamu. Alisa jadi ngamuk kan? Loh, kok jadi salah saya? Kan ibu sendiri yang dukung. Ibu yang bilang Alisa mandul. Balas Indri, tidak mau kalah. Di tengah keributan itu, Diman terduduk lemas di trotoar, di samping Indri. Dia memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Habis sudah. Rumahnya hilang. Dia tidak punya uang. Kartu kredit diblokir. Dan dia terjebak dengan istri baru yang histeris dan ibu yang menyalahkannya. Dia tidak tahu bahwa ini barulah permulaan dari mimpi buruknya. Histeria adalah kata yang terlalu sederhana untuk menggambarkan pemandangan di depan rumah nomor 1 Jalan Akasia siang itu. Ibu Sana yang tadinya datang dengan dada dibusungkan penuh kemenangan, kini terduduk lemas di trotoar panas. Wajahnya pucat pasi,
mulutnya komat kamit. Hilang, hilang semua, rumah 17 miliar. Indri, di sisi lain, telah beralih dari tangisan manja menjadi amukan. Dia berdiri dan menendang koper Diman. Penipu, kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang aku bakal jadi nyonya besar. Ternyata ini, kita diusir dari rumah. Kamu bahkan enggak punya rumah. Mas, kamu bohong sama aku. Diam kamu, bentak Ibu Sana, tenaganya mendadak kembali. Dia berdiri dan menunjuk wajah Indri. Ini semua gara-gara kamu, perempuan gatal. Kalau kamu tidak menggoda anakku, Alisa tidak akan semarah ini. Kamu pembawa sial. Kok jadi salah saya? Indri balas berteriak, tidak peduli lagi pada citranya. Ibu kan yang paling semangat jodohin saya sama Mas Diman. Ibu yang bilang Alisa mandul. Ibu yang bilang saya menantu idaman karena saya subur. Sekarang ibu nyalahin saya? Ibu itu sama saja matrenya. Kurang ajar kamu ya, Mas Diman. Bela aku dong. Indri menarik-narik lengan baju Diman. Tapi Diman tidak merespons. Dia berdiri kaku, menatap gerbang yang tertutup rapat. Pikirannya berputar 1000 mil per jam. Alisa menjual rumah. Itu fakta. Dia tidak mungkin bisa masuk. Satpam dan asisten tadi terlihat sangat serius. Dia harus pergi dari sini. Malu. Beberapa mobil tetangga yang lewat terlihat melambat, penumpangnya menatap penuh rasa ingin tahu. Ini memalukan. Dia, Diman, yang dikenal sebagai eksekutif muda sukses, kini berdiri di pinggir jalan seperti gelandangan, diapit oleh istri baru yang histeris dan ibu yang marah-marah. Uang. Dia butuh uang. Dia harus membawa mereka pergi. Ke hotel atau ke apartemen Indri. Ya, apartemen. Setidaknya mereka punya tempat berteduh. Tapi untuk ke sana, dia butuh uang. Dia butuh memesan taksi. Diman merogoh sakunya. Dompetnya tipis. Hanya ada sisa beberapa lembar ratusan ribu. Sisa uang tunai yang dia ambil sebelum berangkat bulan madu. Tidak akan cukup untuk membayar hotel. Bahkan untuk taksi pun mepet. Kartu kreditnya diblokir. Itu artinya Alisa sudah bertindak. Tapi masih ada rekening bersama. Rekening yang biasa Alisa isi untuk kebutuhan rumah tangga. Masih ada sisa 200 juta rupiah di sana. Dia ingat betul. Alisa tidak mungkin sebodoh itu mengosongkan rekening bersama. Itu kan uang mereka berdua. Dengan tangan sedikit gemetar, Diman mengeluarkan ponselnya. Dia mengabaikan teriakan Indri dan Ibu Sana yang masih bersahutan. Dia membuka aplikasi mobile banking, mencari ikon rekening bersamanya. Dia memasukkan kata sandinya. Jantungnya berdebar. Aplikasi terbuka. Dia menekan menu informasi saldo. Layar menampilkan angka. Angka yang membuatnya mual. Saldo tersedia. 0 rupiah. Kosong. Ludes. 0 besar. Enggak mungkin, desis Diman. Dia menekan tombol refresh. Hasilnya sama. Dia keluar dari aplikasi, lalu masuk lagi. Tetap sama. 0 rupiah. Lalu dia teringat. Kesalahan sistem? Tidak. Ini disengaja. Alisa telah menguras rekening itu. Keringat dingin mulai membasahi kening Diman meski cuaca sangat panas. Dia cepat-cepat beralih ke aplikasi bank lain, rekening gajinya sendiri. Rekening tempat gajinya sebagai manajer masuk. Dia membukanya. Saldo, 1.500.000 rupiah. Hanya sisa 1,5 juta. Gajinya baru masuk minggu lalu, tapi habis untuk foya-foya di Bali sebelum kartu kreditnya bermasalah. Dia pikir dia bisa menggesek kartu korporat seperti biasa. Dia benar-benar bangkrut. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya uang. Mas, Indri mengguncang tubuhnya. Ayo kita ke apartemenku. Apartemen yang kamu beliin itu. Aku nggak mau di sini. Apartemen. Ya Tuhan. Apartemen. Mereka diperlakukan seperti pengemis. Dia membuka aplikasi pemesanan. Tepat saat dia akan menekan tombol pesan, sebuah sepeda motor berhenti di depan mereka. Seorang kurir berjaket hijau turun, menenteng sebuah kotak besar yang dibungkus dengan sangat indah. Kertas kado berwarna perak metalik dengan pita satin hitam yang besar. Sangat mewah.
Permisi, paket untuk Tuan Diman dan Nyonya Indri? Tanya kurir itu membaca label di atas kotak. Diman, Indri, dan Ibu Sana serentak menoleh. Mereka terdiam. Nyonya Indri? Ulang kurir itu. Saya, jawab Indri ragu-ragu, maju selangkah. Benar ya, Tuan Diman dan Nyonya Indri. Alamatnya di sini, Jalan Akasia nomor 1. Mohon tanda tangan, kata kurir itu menyodorkan ponselnya. Diman menandatanganinya dengan kaku. Kurir itu menyerahkan kotak besar yang ternyata cukup berat itu ke tangan Diman, lalu segera pergi. Kini, mereka bertiga bersama rombongan keluarga yang lain berdiri di trotoar, menatap sebuah kotak kado mewah. Dari siapa? Tanya adik ipar Diman, yang sedari tadi hanya diam. Indri melihat sebuah kartu kecil yang terikat di pita. Dia mengambilnya. Ada tulisan tangan yang sangat elegan. Tulisan tangan Alisa. Apa isinya? Tanya Ibu Sana curiga. Jangan-jangan isinya kotoran atau bom? Enggak mungkin, Bu, kata Diman. Tapi hatinya juga was-was. Indri membaca tulisan di kartu itu keras-keras. Suaranya sedikit gemetar. Selamat atas pernikahan kalian. Hadiah pernikahan pertama. Silakan dibuka. Hadiah. Dari Alisa. Setelah semua yang terjadi, ini terasa sangat salah. Mungkin dia minta maaf? Celetuk Indri, matanya tiba-tiba berbinar. Mungkin isinya perhiasan? Atau cek? Dia sadar dia salah sudah jual rumah. Jadi dia kasih kita kompensasi. Buka, pinta Ibu Sana. Rasa serakahnya mengalahkan rasa curiganya. Dengan tangan yang masih gemetar, Diman meletakkan kotak itu di atas koper. Dia menarik pita satin hitam itu. Pitanya terlepas dengan mulus. Dia merobek kertas kado perak yang mahal itu. Di dalamnya ada sebuah kotak hitam pekat yang sangat kokoh. Tidak ada merek. Hanya sebuah kotak hitam polos. Jantung Diman berdebar sangat kencang. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Dia bisa merasakannya. Dia mengangkat tutup kotak itu. Isi kotak itu tidak seperti yang diharapkan Indri. Tidak ada perhiasan. Tidak ada tumpukan uang tunai. Apalagi cek. Yang ada hanyalah lapisan kain satin hitam yang lembut. Di atas kain itu tergeletak 2 amplop putih tebal, bersegel resmi. Kertasnya kaku dan mahal. Di sudut kiri atas tercetak logo perusahaan tempat Diman bekerja. Firma desain dan konstruksi itu. 1 amplop bertuliskan nama. Kepada Yait, Saudara Diman. Amplop kedua bertuliskan nama. Kepada Yait, Saudari Indriani. Napas Diman tercekat. Ini bukan hadiah. Ini surat resmi. Surat? Cuma surat? Peki Indri kecewa. Dia langsung menyambar amplop dengan namanya. Apa-apaan ini? Diman mengambil amplopnya. Tangannya kaku. Dia merasakan tatapan Ibu Sana dan seluruh keluarganya tertuju padanya. Dia merobek segelnya dengan kasar, menarik keluar lipatan kertas di dalamnya. Itu adalah surat. Di atas kop surat resmi perusahaan. Ditandatangani oleh Direktur Utama, Pak Hendi. Diman membacanya. Matanya bergerak cepat menyusuri baris demi baris. Perihal surat pemutusan hubungan kerja, PHK, dengan tidak hormat. Kepada Saudara Diman, Manajer Operasional. Berdasarkan temuan audit internal dan menimbang pelanggaran etika berat, serta tindakan asusila yang mencoreng nama baik perusahaan, jantung Diman serasa diremas. Maka, terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan, perusahaan secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan Saudara Diman dengan status tidak hormat. Saudara tidak berhak atas pesangon, uang penghargaan, atau fasilitas apapun dari perusahaan. Seluruh fasilitas perusahaan, termasuk kendaraan dinas, harus dikembalikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Kendaraan dinas. Mobil sport itu yang dia kira miliknya. Dipecat. Suara itu bukan dari Diman. Itu adalah jeritan melengking Indri. Dia juga sudah selesai membaca suratnya. Isinya serupa. PHK tidak hormat. Alasan. Melanggar etika perusahaan. Terlibat hubungan terlarang dengan atasan.
dan menjadi bagian dari konspirasi yang merugikan perusahaan. Aku dipecat? Mas, aku dipecat? Indri mengguncang-guncang tubuh Diman. Kertas surat itu terlepas dari tangannya dan melayang jatuh ke aspal. Diman sendiri tidak bisa berkata-kata. Dia dipecat. Dari perusahaan yang dia bantu kelola. Bagaimana bisa Pak Hendy? Apa maksudnya dipecat? Raung Ibu Sana. Dia merebut surat dari tangan Diman. Dia membacanya dengan cepat, matanya membelalak. PHK tidak hormat. Bagaimana bisa? Diman, kamu kan manajer di sana. Kamu kan orang penting. Diman tidak menjawab. Dia menatap kosong ke dalam kotak hitam itu. Matanya menangkap sesuatu yang lain. Di bawah kain satin yang tadi menahan 2 amplop itu, ada kartu lagi. Kartu kecil berwarna gading. Lebih kecil dari kartu ucapan selamat tadi. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, mengambil kartu kecil itu. Ada tulisan tangan Alisa lagi. Rapi, tegas, dan dingin. Dia membacanya dalam hati terlebih dahulu. Oh iya Diman, perusahaan itu milikku. Sahamnya 90% atas namaku. Pak Hendy hanya menjalankan perintahku. Kamu baru saja memecat dirimu sendiri dari propertiku. Diman terhuyung. Dia bersandar pada pilar gerbang yang dingin. Pilar rumah yang bukan lagi miliknya. Perusahaan itu milik Alisa. 90%. Dia tahu Alisa menanam modal. Dia tahu Alisa yang mendirikannya. Tapi Alisa tidak pernah ikut campur. Alisa membiarkannya bebas. Dia mengira Alisa hanya investor pasif yang bodoh. Dia mengira perusahaan itu adalah miliknya untuk dikendalikan. Dia salah. Dia salah besar. Alisa adalah pemilik mutlak. Dia hanya seorang pegawai. Pegawai yang baru saja dipecat. Diman, apa maksudnya ini? Ibu Sana jelas melihat perubahan raut wajah Diman. Diman tidak kuat lagi menahannya. Dia membaca kalimat di kartu itu keras-keras. Suaranya bergetar karena campuran antara amarah dan ketakutan yang luar biasa. Oh iya Diman, perusahaan itu milikku. Sahamnya 90% atas namaku. Kamu baru saja memecat dirimu sendiri dari propertiku. Keheningan total melanda trotoar itu selama 5 detik. Bahkan Indri berhenti menangis. Lalu Diman melanjutkan membaca baris terakhir di kartu itu. Tapi jangan khawatir, hadiah utamanya belum datang. Bruk! Suara itu adalah suara tubuh Ibu Sana yang ambruk ke trotoar. Dia pingsan. Matanya terpejam, wajahnya pucat seperti mayat. Adik ipar dan pamannya panik. Ibu, ibu, bangun bu. Mereka berusaha menepuk-nepuk pipi Ibu Sana. Indri tidak peduli pada ibu mertuanya. Dia menatap Diman dengan mata penuh kengerian. Milik Alisa. Perusahaan itu milik Alisa. Jadi gajimu selama ini, mobilmu. Semua dari Alisa? Diman tidak menjawab. Dia meremas kartu itu di tangannya. Kamu nggak punya apa-apa. Jerit Indri lagi. Suaranya kini pecah. Kamu miskin. Kamu nggak punya rumah. Kamu nggak punya pekerjaan. Kamu pembohong. Indri menjambak rambutnya sendiri, meraung seperti orang gila. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk menikahi pria ini. Dia hamil. Dan sekarang dia tahu pria itu tidak punya apa-apa. Dia dipecat. Dia tidak akan dapat tunjangan. Dia terjebak. Hadiah utamanya belum datang, bisik Diman pada dirinya sendiri. Kalimat itu menggema di kepalanya. Dia melihat ibunya yang pingsan di aspal. Dia melihat istri barunya yang histeris. Dia melihat sisa keluarganya yang menatapnya dengan pandangan bingung dan takut. Rumah 17 miliar hilang. Uang 200 juta di rekening bersama hilang. Kartu kredit diblokir. Pekerjaan dengan gaji ratusan juta hilang. Mobil sport akan ditarik. Dia dipecat dengan tidak hormat. Dan Alisa bilang, hadiah utamanya belum datang. Ketakutan yang murni dan dingin menjalar di tulang punggung Diman. Apalagi? Apalagi yang Alisa siapkan? Apa yang lebih buruk dari ini? Kekacauan di trotoar itu mencapai puncaknya. Ibu Sana tergeletak pingsan, dikerubungi oleh keluarganya yang panik. Indri, di sisi lain, telah berubah dari tangisan histeris menjadi raungan putus asa. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini acak-acakan.
Riasannya luntur total, memperlihatkan wajah yang bengkak dan penuh kebencian. Dia memukuli dada Diman berulang kali. Kamu pembohong, kamu penipu, kamu bilang aku akan hidup enak, kamu bilang aku akan jadi nyonya. Ternyata kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa. Aku hamil, Diman, aku hamil anak kamu. Bagaimana ini? Diman sendiri berdiri mematung, pikirannya kosong. Kata-kata di kartu kecil itu, perusahaan itu milikku, dan hadiah utamanya belum datang. Terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Dia telah kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Rumah, uang, pekerjaan, mobil, harga diri. Dia telah salah perhitungan. Dia meremehkan Alisa. Dia mengira Alisa adalah wanita berhijab yang penurut, bodoh, dan akan pasrah menerima takdirnya di poligami. Dia tidak menyangka Alisa adalah seekor singa betina yang diam-diam mengendalikan seluruh hidupnya. Hadiah utamanya belum datang, bisiknya. Apalagi, apa yang bisa lebih buruk dari kebangkrutan total di depan seluruh keluarganya? Seolah menjawab pertanyaannya, dari ujung jalan terdengar suara siren. Bukan ambulans untuk ibu Sana, suaranya berbeda. 2 mobil patroli polisi berwarna putih dan biru tua berbelok ke jalan akasia dan melambat tepat di depan kerumunan kecil mereka. Lampu rotatornya berputar-putar tanpa suara, menambah kesan surreal pada pemandangan siang yang terik itu. Pintu mobil terbuka. 4 orang petugas berseragam turun. 2 petugas tetap di samping mobil, sementara 2 lainnya, 1 petugas senior yang tampak berwibawa, dan 1 lagi yang lebih muda membawa map, berjalan menghampiri mereka. Seluruh keluarga Diman, termasuk Indri, langsung terdiam. Hanya isak tangis Indri yang masih terdengar. Petugas senior itu menatap kerumunan itu dengan tajam. Matanya berhenti pada Diman, lalu pada Indri. Dia mencocokkan wajah mereka dengan foto di map yang dipegang rekannya. Selamat siang, kata petugas senior itu. Suaranya berat dan tegas. Apa benar ini dengan saudara Diman dan saudari Indriani? Diman menelan ludah. Lidahnya keluh. Iya pak, saya Diman. Ada apa ya? Indri mencengkeram lengan Diman. Tubuhnya gemetar hebat. Mas, kenapa ada polisi? Bisiknya ketakutan. Petugas itu tidak memedulikan pertanyaan Indri. Dia melanjutkan. Kami dari kepolisian. Kami menerima laporan dan bukti awal yang kuat atas dugaan tindak pidana, penggelapan dana perusahaan dan penipuan. Jantung Diman serasa jatuh ke perutnya. Penggelapan dana. Alisa tahu. Penggelapan apa, Pak? Diman mencoba tertawa, tapi yang keluar adalah suara serak yang aneh. Bapak salah orang. Ini pasti salah paham. Saya manajer di perusahaan saya. Nggak mungkin saya menggelapkan dana. Tuduhannya spesifik, kata petugas yang lebih muda, membuka mapnya. Dugaan penggelapan dana sebesar 537 juta rupiah dari PT Cipta Karya Desain yang dilakukan melalui pembuatan vendor fiktif bernama CV Pelita Jaya, klaim ganda biaya perjalanan dinas, dan penyalahgunaan kartu kredit korporat untuk kepentingan pribadi. Diman pucat pasi. Angkanya tepat. Nama vendornya disebut. Ini bukan gertakan. Itu fitnah, Pak, teriak Diman. Suaranya kini meninggi karena panik. Itu pasti laporan palsu. Ini semua ulah istri saya. Dia mau menjebak saya. Anda bisa menjelaskan itu semua di kantor polisi, kata petugas senior itu datar. Saat ini, Anda berdua harus ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Enggak bisa, saya enggak mau, Indri menjerit. Saya lagi hamil, Pak. Saya enggak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh tanda tangan sama Mas Diman. Dia yang urus semuanya. Saya korban. Indri, tutup mulutmu, bentak Diman. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan hitam mewah yang berbeda, bukan mobil Alisa yang biasa, berhenti dengan mulus di belakang mobil polisi. Pintu belakang terbuka. Alisa melangkah keluar. Dia tampak sangat berbeda. Tidak ada raut wajah sedih, marah, atau panik. Dia tampak tenang, dingin, dan sangat berwibawa.
Dia mengenakan blus sutra berwarna krem, celana bahan yang rapi, dan hijab yang serasi. Kacamata hitam besar menutupi matanya, menambah kesan tak tersentuh. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, Pak Rahmat, pengacaranya, ikut turun membawa sebuah koper arsip kecil. Diman menatap Alisa dengan mata membelalak. "Alisa, kamu yang laporin saya kan?" teriaknya. "Kamu tega, kamu mau penjarain suami kamu sendiri." Alisa berjalan perlahan menghampiri mereka. Dia berhenti di depan para petugas polisi. Dia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan matanya yang jernih namun sedingin es. Dia menatap Diman. "Suami," katanya. Suaranya jernih dan terdengar oleh semua orang. "Suami yang mana? Suami yang diam-diam menikah siri dengan selingkuhannya? Suami yang membiayai pernikahan haramnya pakai uang curian? Atau suami yang berencana membunuh istrinya untuk mengklaim asuransi 10 miliar rupiah?" Setiap kata adalah pukulan. Diman membeku. Ibu Sana, yang baru saja siuman dan didudukkan di trotoar, kembali terbelalak ngeri mendengar kata asuransi 10 miliar. Alisa tidak lagi memandang Diman. Dia beralih ke petugas polisi senior. "Selamat siang, Pak. Saya Alisa. Saya pemilik 90% saham PT Cipta Karya Desain. Saya pelapornya." Pak Rahmat melangkah maju dan menyerahkan koper arsip itu kepada petugas. "Di dalam sini, Pak, semua buktinya. Lengkap. Bukti transfer ke rekening CV Pelita Jaya, akta pendirian CV Pelita Jaya atas nama Indriani, invoice fiktif yang ditandatangani Tuan Diman, bukti klaim ganda perjalanan dinas, dan salinan tagihan kartu kredit korporat yang berisi pembelian pribadi. Semuanya sudah kami audit." Petugas itu menerima koper itu dan membukanya sekilas. Dia melihat tumpukan dokumen yang rapi dan terorganisir. Dia mengangguk. "Ini lebih dari cukup, bawa mereka." "Tidak," Diman mengamuk. Dia sadar ini adalah akhir. "Alisa, jangan lakukan ini. Aku salah, aku minta maaf. Liz, aku khilaf. Kasih aku kesempatan, jangan penjarain aku." "Kesempatan?" Alisa tertawa pelan, tawa tanpa humor. "Kesempatanmu sudah habis, Diman. Saat kamu membohongiku, saat kamu bersekongkol dengan ibumu, dan saat kamu menandatangani polis asuransi jiwa atas namaku." Lalu Alisa menatap Indri, yang kini menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. "Dan Anda, Nona Indri, menikmati uang haram hasil curian, mendirikan perusahaan fiktif atas namamu, menjadi ahli waris polis asuransi 10 miliar. Kehamilanmu tidak akan meloloskanmu dari jerat hukum." Dua petugas lain bergerak maju. Satu memegang lengan Diman, satu lagi memegang lengan Indri. "Lepaskan!" Diman meronta. Rasa takutnya kini berubah menjadi amarah buta. Dia menyentakkan tangannya, terlepas dari cengkraman petugas dan melompat ke arah Alisa. "Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, nggak ada yang boleh. Aku bunuh kamu." Gerakannya cepat, tapi gerakan petugas lebih cepat. Sebelum Diman bisa menyentuh Alisa, dia sudah dibekuk, tangannya dipelintir ke belakang. Pak Rahmat dengan sigap menarik Alisa mundur. "Tahan dia!" teriak petugas senior. "Lepaskan aku akan bunuh dia!" raung Diman. Petugas itu mengeluarkan borgol. Klik! Tangan Diman kini terikat di belakang punggungnya. Alisa menatap mantan suaminya yang kini tak berdaya. Wajahnya tetap tenang. Dia berkata kepada petugas, "Pak, tolong catat. Ancaman pembunuhan di depan saksi. Ini menguatkan laporan saya yang lain tentang polis asuransi itu." "Baik, Bu. Akan kami catat," kata petugas itu. Dia memberi isyarat agar Diman dibawa ke mobil. "Alisa!" Diman masih berteriak. Suaranya kini penuh keputusasaan saat dia diseret ke mobil polisi. "Aku menyesal, Liz. Sumpah, aku cinta sama kamu. Lepaskan aku. Tolong. Ibu, tolong aku, Bu." Ibu Sana hanya bisa menatap nanar. Putranya, kebanggaannya, kini diborgol seperti kriminal. "Bruk!" Indri,
Melihat Diman diborgol dan menyadari nasibnya sendiri, akhirnya pingsan. Tubuhnya ambruk ke trotoar. "Dia pingsan, Pak," teriak adik ipar Diman. "Bawa dia juga, nanti ada petugas medis di kantor," kata petugas senior itu tanpa simpati. Petugas perempuan yang sejak tadi siaga segera membantu mengangkat Indri yang terkulai lemas ke mobil polisi kedua. 2 mobil polisi itu menutup pintunya. Sirene kembali dinyalakan. Mereka perlahan bergerak, membawa Diman yang meraung dan Indri yang pingsan, meninggalkan jalan akasia. Alisa berdiri diam, menghela napas panjang. Hadiah utama telah terkirim. Ibu Sana dengan sisa tenaganya merangkak di aspal. Dia menatap Alisa dengan mata penuh kebencian. Kamu iblis berhijab. Kamu hancurkan anakku. Kamu hancurkan keluargaku. Kamu akan dikutuk Tuhan." Alisa menatap ibu mertuanya, mantan ibu mertuanya, untuk terakhir kalinya. Ibu yang menghancurkan putra sendiri. Saat ibu mendukung keserakahannya. Saat ibu membenarkan pengkhianatannya. Saat ibu ikut menari di atas penderitaan saya. Kalian menuai apa yang kalian tabur. Alisa berbalik, memakai kembali kacamata hitamnya. Dia masuk ke mobil mewahnya. Pak Rahmat mengikutinya. Mobil itu melaju dengan tenang, meninggalkan Ibu Sana yang meraung-raung di trotoar panas, dikelilingi isak keluarga yang malu dan hancur. Permainan telah selesai. Alisa telah menang. Proses hukum berjalan cepat dan tanpa ampun. Bukti-bukti yang diserahkan Alisa terlalu kuat untuk dibantah. Berkas yang disiapkan oleh Pak Rahmat dan Pak Fajar begitu rapi, memperlihatkan jejak digital dan aliran dana yang tak terpatahkan. Penggelapan dana 537 juta rupiah itu terbukti tanpa keraguan. Diman mencoba berkelit. Dia menyalahkan Indri. Dia bilang dia dijebak. Dia bilang Indri yang menggodanya dan mengelola keuangan CV Pelita Jaya. Tapi pengakuannya dimentahkan oleh tanda tangannya yang ada di setiap invoice palsu dan surat pengajuan dana. Indri, di sisi lain, mencoba menggunakan kehamilannya untuk mencari simpati. Dia mengaku sebagai korban, dipaksa oleh Diman untuk menandatangani dokumen yang tidak dia mengerti. Tapi rekening bank CV Pelita Jaya yang berisi ratusan juta rupiah itu atas namanya. Dan dia terbukti aktif menarik uang dari rekening itu untuk belanja barang-barang mewah. Setelah persidangan yang melelahkan, hakim mengetuk palu. Keadilan telah ditegakkan. Diman dinyatakan bersalah sebagai otak penggelapan dalam jabatan. Dia divonis hukuman penjara selama 5 tahun. Ancaman pembunuhan yang dia teriakkan di depan polisi dan polis asuransi jiwa 10 miliar rupiah yang dia buat atas nama Alisa menjadi faktor pemberat. Hakim melihatnya sebagai individu berbahaya dengan niat jahat yang terencana. Indri juga dinyatakan bersalah. Perannya sebagai kaki tangan yang turut menikmati hasil kejahatan terbukti. Dia divonis 3 tahun penjara. Kehamilannya tidak membebaskannya, hanya memastikan dia akan melahirkan di dalam tahanan dengan fasilitas medis penjara. Karma tidak berhenti di sana. Ibu Sana adalah orang yang paling hancur. Putra satu-satunya, kebanggaannya, kini seorang narapidana. Dia kehilangan sumber pendapatan utamanya. Keluarga besar yang dulu memujanya kini menjauhinya. Mereka malu dan tidak mau terseret dalam aib keluarga. Berita tentang kasus ini menyebar di lingkungan mereka, membuat Ibu Sana tidak berani keluar rumah. Untuk membiayai pengacara Diman yang mahal, yang pada akhirnya tetap kalah, dia terpaksa menjual rumahnya sendiri. Rumah itu laku dengan harga murah karena dia butuh uang cepat. Dalam setahun, Ibu Sana jatuh miskin. Dia harus pindah ke sebuah kontrakan sempit di Gang Senggol, hidup sebatang kara, penuh penyesalan dan kebencian. Indri melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit penjara. Sesuai prosedur, bayi itu hanya boleh bersamanya selama beberapa waktu, sebelum akhirnya diserahkan ke dinas sosial. Karena keluarga Indri sendiri menolak untuk mengasuh bayi itu. Mereka malu dan telah mencoret nama Indri dari kartu keluarga. Impian Indri untuk hidup kaya raya berakhir di balik jeruji besi, terpisah dari anaknya,
tanpa uang sepeser pun. Diman di penjara menjadi pribadi yang pemarah dan pendiam. Dia kehilangan segalanya. Wajah tampannya memudar, tergantikan oleh tatapan kosong. Dia menyesal. Bukan menyesal karena telah mengkhianati Alisa, tapi menyesal karena dia bodoh, ceroboh, dan tertangkap. Dan Alisa, dia menceraikan Diman secara resmi saat suaminya itu masih dalam proses penyidikan. Pengadilan mengabulkan gugatannya dengan sangat mudah, mengingat adanya bukti perzinahan dan tindak kriminal. Dengan uang 17 miliar rupiah dari penjualan rumah, ditambah seluruh aset pribadinya yang lain, Alisa memulai hidup baru. Dia tidak mau lagi berhubungan dengan perusahaan konstruksi yang mengingatkannya pada pengkhianatan itu. Dia menjual PT Cipta Karya Desain kepada Pak Hendy dan beberapa investor lain. Alisa memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk sesuatu yang lebih besar. 2 tahun kemudian, di sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta, Alisa berdiri di atas panggung. Dia tampak anggun dan bersinar. Hijabnya yang berwarna biru langit serasi dengan pakaiannya. Dia tidak lagi terlihat dingin, matanya kini memancarkan kehangatan dan kepercayaan diri. Dia sedang berbicara di depan ratusan tamu undangan dalam acara peluncuran resmi Yayasan Pelita Alisa. "Pengkhianatan adalah racun," katanya. Suaranya tenang dan menggema. "Dia bisa membunuh kita dari dalam, tapi dia juga bisa menjadi obat penawar jika kita memilih untuk tidak mati. Dia bisa memaksa kita untuk melihat nilai diri kita sendiri. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai seorang penyintas yang memilih untuk mengubah racun itu menjadi kekuatan." Tepuk tangan membahana. Yayasan Pelita Alisa adalah sebuah lembaga nirlaba yang dia dirikan, didanai sepenuhnya dari kekayaan pribadinya. Tujuannya, memberikan bantuan hukum, perlindungan, dan pelatihan kemandirian finansial bagi perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan penipuan finansial. Setelah acara selesai, asisten pribadinya, Sinta, mantan rekan kerjanya yang kini direkrut, menghampirinya dengan sebuah tablet. "Mbak Alisa, acaranya sukses besar. Banyak donatur yang langsung mendaftar. Oh ya, ada berita kecil tadi." "Berita apa?" tanya Alisa sambil menerima secangkir teh hangat. "Lelang terakhir, rumah kontrakan ibu sana sudah selesai. Dia diusir karena tidak bisa bayar sewa. Sekarang kabarnya dia menumpang di rumah kerabat jauhnya, diurus seperti pembantu," lapor Sinta datar. "Dan Indri, permohonan pembebasan bersyaratnya ditolak hakim. Dia dianggap belum menunjukkan penyesalan." Alisa terdiam sejenak. Dia menatap keluar jendela, melihat matahari Jakarta yang mulai terbenam. Tidak ada rasa puas, tidak ada juga rasa kasihan. Yang ada hanyalah rasa netral. Keadilan alam semesta telah berjalan dengan sendirinya. Mereka semua telah menuai apa yang mereka tabur. "Baiklah," kata Alisa akhirnya. Dia berbalik dari jendela, tersenyum pada Sinta. "Abaikan berita itu. Kita masih banyak pekerjaan. Tolong siapkan pertemuan dengan tim hukum kita. Ada klien baru yang butuh bantuan kita." Alisa melangkah pergi dari ballroom, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya. Dia telah kehilangan seorang suami pengkhianat, tapi dia mendapatkan dirinya sendiri kembali. Dia bebas, dia kaya, dan yang terpenting, dia telah mengubah lukanya menjadi cahaya bagi orang lain. Itu adalah karma terbaik dan akhir cerita yang paling memuaskan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Hikmah Kehidupan ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.